Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat belajar anak-anak hebat di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Oke, baik anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar serta materi yang Ibu sampaikan mudah difahami. Oke, untuk kali ini kita awali terlebih dahulu dengan jargon. Oke, silakan dijawab ya Nak ya jargonnya. Siap belajar? Semangat belajar? Oke, terima kasih. Semoga dengan adanya jargon ini, pembelajaran hari ini kita bisa bersemangat serta siap untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Untuk materi hari ini, kita akan masuk kepada kompetensi dasar pengetahuan, ya, yaitu 3.2 mengenai penelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca berita. Nah, tetapi untuk tujuan pembelajarannya ini hanyalah satu poin, yaitu adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menentukan struktur berita yang baik, berita baik yang didengar maupun yang dibaca. Sehingga setelah materi ini, setelah Ibu jelaskan materi tersebut, maka diharapkan kalian mampu menentukan struktur yang nantinya akan Ibu berikan sebuah teks berita, kemudian kalian tentukan strukturnya. Oke, ada yang sudah tahu ada berapa struktur berita? Oke, betul ya. Nah, struktur berita itu ada 4. Yang pertama diawali dengan yang namanya judul berita. Kemudian yang kedua ada kepala berita. Ketiga ada tubuh berita. Dan terakhir ada ekor berita. Nah, untuk penjelasannya kita akan mulai dari yang pertama dulu. Untuk judul berita. Nah, judul berita ini kita bisa sebut sebagai kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Artinya, judul berita ini adalah yang paling awal sebelum berita itu dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepala berita. Nah, kalau kepala berita ini merupakan bagian yang sangat penting atau bagian yang paling penting dari sebuah berita, di mana di kepala berita ini biasanya ditulis pada paragraf pertama dan kedua. Kemudian, kepala berita juga biasanya memuat unsur apa, siapa, kapan, dan di mana. Sehingga pada kepala berita ini diharapkan mampu memperkenalkan berita sehingga bisa menarik pembaca dalam membaca berita tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Nah, kalau tubuh berita ini dia berada setelah kepala berita, artinya dia merupakan tempat beradanya berita. Artinya apa? Artinya pada tubuh berita ini dijelaskan segala peristiwa atau kejadian yang akan dilaporkan. Nah, kemudian pada tubuh berita ini biasanya memuat unsur mengapa dan bagaimana, sehingga pada tubuh berita ini terdapat peristiwa yang lengkap. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ekor berita. Nah, ekor berita ini merupakan informasi yang kurang penting. Artinya, dia itu berada setelah kepala dan tubuh berita. Nah, ekor berita ini dia hanya sebagai penjelasan tambahan saja dan terkadang dia tidak mengacu pada judul yang ada. Sehingga ekor berita dikatakan sebagai informasi yang kurang penting dan biasanya dia terdapat pada paragraf akhir. Nah, kalau kita bisa jika melihat dari penting dan tidak pentingnya, kita bisa gambarkan sebuah struktur berita berdasarkan piramida terbalik, yaitu, nah, di bagian atas itu adalah judul berita, kemudian paling pentingnya ada teras berita, lalu ada tubuh berita yang bagian penting, kemudian informasi tambahan atau kita sebut sebagai ekor berita. Sehingga kalau kita lihat semakin ke bawah, semakin posisinya kurang penting, seperti itu.
Oke, baik. Nah, untuk penjelasan hari ini mengenai struktur berita, Ibu cukupkan. Silakan difahami, kemudian dipelajari. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.